Halo Sobat Samuel, Anda pasti semua bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan market kita? Sini saya jawab. Ya, memang kalau kita melihat kondisi dari global selama bulan November, Desember, Januari, itu memang berada dalam tekanan. Ada tensi-tensi, dimulai dari perspektif dari foreign managers, foreign funds. Mereka memegang uangnya mau dilarikan kemana? Nah, jelang akhir tahun kemarin, posisinya adalah short di emerging markets. Kenapa? Karena potensi pertumbuhan ada di Amerika Serikat dan sementara di emerging market ruang pertumbuhannya cukup terbatas. Sehingga ya mereka posisinya ya melepas kepemilikan mereka di emerging markets masuk lagi ke Amerika Serikat. Dan itulah yang kemudian kita lihat di bulan November, Desember sampai Januari bagaimana ada massive capital outflow yang masuk ke Amerika Serikat, balik lagi dari emerging market, ada reversal. Nah, jadi memang posisi awalnya itu foreign funds sudah short ke emerging markets alias sudah ingin melepas kepemilikannya di emerging markets. Sehingga tidak butuh hal yang sangat negatif untuk bisa keluar dari negara-negara di emerging markets. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi, terutama semenjak bulan Januari, Februari, dan Maret. Sebenarnya adalah apa yang kita alami di awal pekan ini, di hari Selasa terutama, adalah a bit of everything. Bagaimana isu Inpres 1 2025 tentang efisiensi itu menimbulkan mispersepsi di pasar. Dianggapnya pemotongan budget, padahal sebenarnya budget reallocation. Miskomunikasi atau misspesifikasi dan mispersepsi yang pertama terkait dengan potensi pemotongan budget APBN. Meskipun sebenarnya ya yang terjadi adalah realokasi, bukan pemotongan. Yang berikutnya kita juga melihat bagaimana performa ekonomi sebenarnya belum dalam keadaan yang baik-baik. Kita melihat bagaimana performa di Januari dan Februari menunjukkan bahwa demand kita suboptimal. Ditunjukkan dengan rendahnya inflasi terutama di bulan Februari yang justru terjadi deflasi, dan ini yang pertama kali semenjak 25 tahun terakhir. Memang inflasi kalau tinggi dia masalah, tapi kalau dia terlalu rendah dia adalah indikasi dari lemahnya demand. Nah, mayoritas ekonom di bulan Januari dan Februari itu salah tangkap atau salah forecast. Kenapa? Karena mayoritas dari kami itu melihat bahwa Januari dan Februari harusnya demand-nya meningkat kan? Karena ini adalah festivities, ini adalah jelang Ramadan dan juga Lebaran. Tapi yang terjadi adalah inflasinya memang kalau dari sisi supply, kemarin kita juga sempat bahas, banyak sekali insentif-insentif, ada dari sisi harvest, panen raya, dan kemudian ada insentif subsidi dari pemerintah untuk PLN, konsumen PLN 50%, itu sebenarnya turut kemudian membuat harga turun. Tapi sisi yang lain harusnya demand-nya di atas, maka mayoritas dari ekonom kemarin itu salah forecast. Demand-nya ternyata di bawah prediksi. Kemudian kita juga melihat bagaimana produsen juga sepertinya salah tangkap juga atau salah prediksi, di mana di bulan Februari Purchasing Manager Index in Manufacturing itu melonjak cukup tinggi sebagai antisipasi demand yang tinggi di bulan Februari, Maret, dan April. Tapi yang terjadi sekali lagi demand-nya suboptimal, semuanya salah tangkap, sehingga pada akhirnya itu membuat forecast pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini relatif terbatas. Itu juga yang membuat Morgan Stanley mendowngrade posisi kita, ya, satu strip ke bawah. Kenapa? Karena potensi return on equity-nya relatif terbatas. Pertumbuhan ekonomi terbatas, juga salah satunya adalah mispersepsi dari efisiensi dari Inpres 1 2025. Mereka melihat bahwa sepertinya ini budget cut, berarti akan membatasi pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, kita juga bisa melihat bagaimana ada pengumuman dari APBN yang terbaru Januari dan Februari, ternyata defisit 0,13%, dan ini adalah yang pertama semenjak 4 tahun terakhir. Ya memang benar, ini seharusnya bisa dikejar ya, karena ini masalahnya di Cortex. Cortex-nya terhambat, kita kehilangan di bulan Januari, sehingga pada akhirnya menimbulkan shortfall dari sisi revenue.
akhirnya defisit. Meskipun belanjanya sebenarnya sih nggak ngegas-ngegas banget. Kemarin kita sudah bahas bagaimana belanja di tahun ini Januari Februari itu cuma 345 triliun dibandingkan dengan Januari Februari tahun lalu yang 374 triliun. Jadi permasalahan dari sisi revenue. Cuma ini juga merupakan berita negatif yang lainnya. Meskipun tentunya ini sebenarnya masih bisa dikejar, tapi sudah kadung menjadi berita negatif. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana sebelumnya Goldman Sachs juga memberikan semacam terawangan risiko fiskal bisa defisitnya melebar menjadi 2,9% dari yang ditargetkan 2,53% tahun ini. Nah, padahal sebenarnya jawabannya itu adalah di Inpres 1 tentang efisiensi. Bagaimana itu ada realokasi anggaran dari tempat yang sebelumnya tidak produktif menjadi yang lebih produktif, itu harusnya bisa menimbulkan dampak pengganda ekonomi dan tanpa kemudian memberikan tekanan yang berlebihan dari sisi fiskal, tidak melebarkan defisit. Tapi itu sepertinya juga tidak mampu ditangkap oleh Goldman Sachs. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana di akhir-akhir ini kita juga sempat kemarin memberikannya di weekly update bahwa ada semacam tekanan sedikit di USD 10 year karena potensi inflasi dari Amerika Serikat yang meningkat. Tapi sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Nah, kalau kita bandingkan dengan regional yang semua hijau, artinya ya tekanan ke emerging markets belum betul-betul signifikan. Tapi yang terjadi apa? Tadi saya sudah sampaikan bahwa foreign funds sudah sifatnya itu udah ya kalau ada negatif dia akan keluar dari emerging markets. Tidak butuh berita yang terlalu negatif. Jadi akumulasi dari hal-hal yang negatif selama beberapa bulan terakhir Januari, Februari sampai awal Maret ini yang kemudian membuat foreign funds di Indonesia itu keluar. The money out. Let the money out. Itu semuanya faktor-faktor tersebut. Nah, memang kemarin di hari Selasa kita juga melihat ada beberapa saham-saham yang besar itu yang mendrag down kinerja semuanya, menimbulkan bandwagon effect ya. Ada satu grup tertentu yang besar dan juga ada satu grup teknologi yang juga lumayan besar itu mendrag down keseluruhan dari stok kemarin. Tapi itu ya saya rasa cuma sedikit saja, pemantik sedikit saja yang kemudian ada akumulasi berita negatif selama ini, itu kemudian menjadi semacam hal yang kemudian membuat mereka semua out atau kabur aja dulu. Jadi ibaratnya kalau ada kerannya itu ada menetes air, bocor sedikit, tapi karena tekanan airnya itu secara intensif melewati keran tersebut, akhirnya bocor juga, bedol. Kemarin terpaksa ada circuit breaker, area kerannya putus dulu untuk kemudian menjaga supaya perekonomian atau dalam hal ini market tidak terlalu tertekan. Nah itu kira-kira bahasannya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita berharap bahwa kedepannya ini akan ada potensi-potensi rebound dan biasanya kalau ada yang jatuh pasti ada yang naik juga. Begitu dari saya, sampai ketemu lagi, salam.